Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya dan teman-teman saya akan menganalisis feature pada beberapa media cetak maupun media online. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Indah Nurlaili dan teman-teman saya yaitu Keke Nurneza, Donita Anastasia Azhari, dan Muhammad Reza Pahlevi. Nah, sebelum masuk ke dalam analisis feature, saya akan menjelaskan apa itu feature. Feature merupakan berita ringan atau biasa disebut dengan soft news. Feature merupakan berita yang selalu mengedepankan sisi kemanusiaan atau human interest. Dan salah satu ciri menarik dari feature adalah berita ini dapat menarik minat pembaca sepanjang waktu. Maksudnya, pembaca dapat membaca berita ini kapanpun karena dia tidak akan merasa ketinggalan zaman ketika membaca berita ini 1 tahun kemudian setelah dirilis. Selanjutnya kita akan memasuki analisis feature. Berita pertama berasal dari berita media online yaitu Padang Kita. Berita ini berjudul Kisah Sugesti Edward, eksportir batubara perempuan dari Manggopoh, tumbang ditambang hingga berkembang. Dari judulnya saja sudah menarik untuk dibaca. Dari kata-kata tumbang ditambang hingga berkembang, menurut saya dari kata-kata tersebut akan menarik minat pembaca karena pembaca akan penasaran apa yang membuat Sugesti ini tumbang dalam menjalankan bisnisnya dan trik apa yang bisa membuat usaha Sugesti ini kembali berkembang. Nah, selanjutnya adalah analisis lead. Lead yang digunakan dalam berita ini adalah lead pasak karena dalam lead ini dia menyebutkan penyebab kenapa si Sugesti ini disebut sebagai si rumput liar. Nah, dari keseluruhan berita ini sudah sangat runtut karena penulis telah menjelaskan kisah Sugesti yang memulai bisnisnya dari nol hingga sampai sekarang dia dapat mengembangkan bisnisnya dengan sangat baik. Berikutnya di sini saya akan menganalisis berita yang berjudul tentang pembuktian hasil olah pekarangan rumah. Pada judul berita ini, penulis mampu membuat pembaca tertarik dengan tulisannya, seperti yang tertera pada judul, yaitu pembuktian hasil olah pekarangan rumah. Pembaca akan penasaran, kata pembuktian yang terletak pada judul tersebut adalah pembuktian yang seperti apa, sehingga pembaca tertarik untuk membaca lebih lanjut berita tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan lead pada feature ini termasuk lead deskriptif, dikarenakan lead tersebut langsung menggambarkan bagian peristiwa penting yang terjadi, seperti Ketua TPPKK Bangka Yusmiati Mulwan dan jajaran pengurus PKK memanen jagung yang ditanam di pekarangan rumah kantor dinas ketahanan pangan dan Halo everyone, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Pahlevi dan saya akan mereview sebuah berita feature dari media cetak atau koran yang berjudul Mendunia berkat olahan kacang mete. Dari segi judulnya, menurut saya judulnya ini sangat menarik karena dari hal kecil ternyata bisa mendunia. Kemudian jenis berita feature-nya ini adalah jenis berita feature human interest. Karena setelah membaca berita ini, saya merasa termotivasi bagaimana kisah seorang wanita itu menjadikan olahan kacang mete mendunia. Kemudian lead yang digunakan adalah lead ringkas yang dimana mencakup unsur 5W namun tidak lengkap. Contohnya apa? Nah, apa di sini adalah kalimat yang tertulis kacang mete banyak peminat di luar negeri. Kemudian siapa? Siapa ini adalah ownernya yaitu Lili Nuria. Kemudian kenapa? Kenapa di sini adalah kalimat yang bertuliskan pangsa pasar ini dilirik Lili Nuria. Kemudian menurut saya tulisan berita ini sangat menarik. Bahkan dimulai dari judulnya sudah sangat menarik. Dan tulisan ini juga berisi kisah Lili Nuriyah yang dimana penulis itu menceritakan awal mula Lili Nuriyah itu menekuni usahanya hingga mendunia. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah berita feature yang berjudul tentang berburu baju lebaran di pasar Tanah Abang. Banyak ibu-ibu rela tarik belanjaan. Pada berita ini termasuk lead deskriptif di mana si penulis merujuk kata khusus masyarakat Jakarta, tempat berburu pakaian hari raya dengan banyak pilihan tentunya di pasar Tanah Abang.
Dalam ringkasan berita ini, diceritakan tentang suasana ramai di Pasar Tanah Abang akibat serbuan ibu-ibu yang membeli baju lebaran. Berita ini tidak memiliki fitur human interest dan bersifat tak lekang oleh waktu. Adapun berita selanjutnya yaitu berjudul tentang pantang menyerah. Anak pedagang asongan ini akhirnya jadi TNI Angkatan Darat. Pada berita ini termasuk lead deskriptif, di mana si penulis menjelaskan nama Baharudin sebagai anak dari pasangan pedagang asongan. Berita ini termasuk human interest karena mampu menarik pembaca karena ceritanya yang khas dan unik. Berita ini juga tak lekang oleh waktu.